Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para muhibbin, para muhibbat di mana berada, insyaallah selalu mengikuti yaitu channel saya dalam acara kajian ilmu-ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan mengangkat khusus untuk kaum hawa atau ibu-ibu atau wanita yang mulai datang bulan. Datang bulan itu menstruasi atau haid dalam bahasa Arab. Apa itu haid atau menstruasi? Menstruasi adalah yaitu keluarnya darah dari bagian depan bagian wanita, yaitu darah yang keluar dari rahimnya wanita atau perempuan. Keluarnya darah itu adalah menjadikan satu jalan untuk kesehatan rahim, untuk normalisasi rahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kehebatan, yaitu dinamakan datang bulan. Kalau bahasa anak sekarang, aduh bang, mohon maaf nih lagi datang bulan, udah paham suaminya nyingkir. Jangan dideketin. Wala taqrabuhunna. Jangan kau dekati istri-istri kamu ketika istri kamu dalam keadaan menstruasi, sebab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersetubuh dengan istri yang sedang haid. Dilanggar dapat dosa walaupun istri sendiri. Karena itu akan menjadikan apa? Sebab ketika kita paksakan barang kita dimasukkan ke barang istri kita, itu akan menjadikan penyakit tersumbatnya aliran darah. Sebab itu darah kotor, darah penyakit yang ada di rahim istri kita. Ketika kita sumpal, ketika kita ya contohnya seperti aliran air tersumbat, maka itu akan menjadikan penyakit menjalar ke bagian normalnya wanita, bisa penyakit kanker rahim dan lain sebagainya. Itu secara medis. Memang Rasulullah SAW sudah wanti-wanti, bahkan dalam Al-Quran pun sudah menjelaskan. Terus apa yang saya mau angkat di sini? Kadang disepelekan hukum pelanggaran terhadap wanita yang sedang melaksanakan menstruasi. Di antaranya yaitu wayahrumu bil haidi, haram kepada wanita yang sedang haid atau menstruasi qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an au lamsiha, atau memegang Al-Qur'an. Ini kadang-kadang disepelekan oleh para kaum ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu saking giatnya, saking semangatnya mengadakan misalnya dalam seminggu 2 kali pengajian. Kalau tidak hadir nanti dikatain usianya nggak hadir. Padahal kita sedang ada pelanggaran, tidak boleh mendekati tempat-tempat seperti itu. Di antaranya kita mendatangi masjid atau musola, tempat-tempat ibadah, apalagi membaca Al-Quranul Karim atau memegangnya. Ini beda, memegang dan membaca. Kalau memegang itu belum tentu dibaca, tetapi kita membaca Al-Quran juga belum tentu memegang. Jadi sifatnya lain lagi. Kalau kita megang saja Al-Quran haram sekalipun tidak dibaca. Mazhab Quran nih seperti ini kitab.
kitab atau Al-Quran dipegang sama wanita yang sedang mendapatkan dosa, haram, tidak boleh. Terus nggak megang tapi baca Al-Quran, misalnya seperti ibu-ibu di pengajian, di majelis taklim misalnya, dia tidak megang Quran. Kenapa Neng tidak megang surat Yasin misalnya, kan lagi pengajian Yasin, saya lagi menstruasiku misalnya, tapi baca, ya baca, ini masalah dosa, ngaji mendapat dosa. Ini wanita mah kadang-kadang kurang pengertian pemahaman. Jadi artinya membaca Al-Quran, sebagian huruf Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran termasuk Bismillahirrohmanirrohim misalnya, itu haram, tidak boleh diucapkan ketika wanita sedang menstruasi head. Nah, ini harus tahu, hukum-hukum itu harus tahu. Ini mah ada yang meninggal Pak Ustadz, bagaimana misalnya ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika wanita sedang haid. Itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat Al-Quranul Karim, apakah boleh kita mengucapkan kalimat itu? Ini disiasati. Satu, pertama, ketika ada yang meninggal, kita kan disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, kita dari Allah sekarang untuk menuju Allah, kita akan kembali ke Allah. Itu bahasa pengertian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh enggak? Itu asal jangan dimaksud membaca Al-Quran. Itu Al-Quran kan? Min jumlati ayatil Quran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita membaca itu jangan dimaksud, jangan disejak baca Quran, baca yaitu wa'idoh aja, peringatan kepada kita bahwa ketika ada yang meninggal itu diucapkan, disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi wanita yang sedang melaksanakan haid atau sedang ada datang bulan dilarang untuk membaca Al-Quran, kecuali begini, di sejana zikir aja, di dalam hati, jadi di sejana zikir. Jadi saya niat baca Quran itu zikir misalnya gitu, tapi jangan terlalu banyak diucapkan pun itu nggak boleh juga. Jadi ada penggalan ayat Al-Quran ketika berkaitan dengan sesuatu. Misalnya ada yang nguluk salam, kita lagi sholat lagi head misalnya, tahu lagi gimana jawabnya, itu jangan disejak Al-Quran gitu. Jadi kesimpulannya, baik itu memegang Al-Quranul Karim atau membaca Al-Quranul Karim, hukumnya haram, tidak boleh ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran sedang menstruasi. Aduh, nggak ngaji dong saya nih seminggu misalnya. Ya sudah, zikir aja. Sholat pun kan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus terhadap wanita mah. Alhamdulillah kan head ini enggak sholat. Terus sholatnya gimana? Qadha apa enggak? Ini ada lagi ditanya. Kalau wanita sedang head terus kan tidak sholat, tidak membaca Quran, tidak puasa di bulan Ramadan pun, ini bagaimana ini? Sholatnya diqadha apa enggak? Ini sholatnya tidak diwajib diqadha. Ini jadi untuk wanita yang sedang menstruasi setelah suci dari haid, maka tidak wajib untuk mengqadha sholat. Oh, lumayan tuh bonus menang cuti sholat. Itu khususiat untuk wanita haid, nifas, melahirkan, cuti sholatnya. Kecuali puasa. Kalau puasa mah datangnya setahun sekali, ketika datang bulan, misalnya baru puasa 2 hari langsung kedatangan bulan haid, ya udah nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, nggak boleh puasa dan lain sebagainya. Makannya harus di kamar sendiri, itu nggak boleh kelihatan, nggak boleh di luar. Sekarang mentang-mentang nggak puasa, woi kamu kenapa nggak puasa, kan lagi haid. Jangan mata-matain orang gitu. Itu puasa mah wajib diqadha sholatnya, puasanya, sebab datangnya puasa Ramadan itu setahun sekali. Ketika sudah habis bulan suci Ramadan, maka wajib di luar bulan Ramadan mengqadha puasa. Jadi intinya khusus untuk kaum hawa ketika menstruasi dilarang, haram membaca Al-Quran, memegang Al-Quran,
mendatangi masjid dan menginjak tanah masjid, tanah wakaf masjid dan lain sebagainya. Takutnya itu adalah ada yang netes misalnya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang kan pakai pembalut gitu. Intinya walaupun pakai pembalut tetap dia itu dihukumannya punya kotoran, punya najis. Setiap barang najis jangan kita paksakan. Jadi Allah itu tidak mencintai yang najis, Allah mencintai yang suci. Maka jaga, yuk zikir aja dalam hati. Subhanallah, baca sholawat, bapak baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dalam hati. Kecuali Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, penggalan Al-Quran, megang dan baca itu tidak boleh. Katanya boleh baca mah, asal jangan megang. Kata siapa? Itu hukumnya mengatakan semua ijma ulama mufakat bahwa membaca ayat-ayat Al-Quran tidak sejak zikir itu hukumnya haram, tidak boleh. Mungkin cukup jelas pernyataan atau penjelasan tentang kaum Hawa kedatangan bulan. Itulah pelanggaran-pelanggaran, jangan dilanggar. Jangan mentang-mentang saya dia katakan wanita soleha ngaji terus misalnya pengajian itu tidak boleh. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita jalankan sesuai dengan aturan, mudah-mudahan kita diampuni dari semua dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.